Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah rapi kah? Sudah mandi? Sudah ganteng? Sudah cantik? Nah, kalau sudah rapi, mari kita belajar mata pelajaran baca tulis Quran atau BTQ. Bersama dengan saya, Ibu Nuraini. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran BTQ yaitu 3.1 Membaca dan memahami bacaan gharib. Pengertian bacaan gharib. Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut istilah ulama quro, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus. Dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Ada 5 jenis gharib. Yang pertama adalah imalah. Imalah artinya memiringkan atau condong. Sedangkan menurut istilah, imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah ini ditandai dengan tulisan imalatun kecil di atas lafaz yang dibaca imalah. Bacaan imalah ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz majruha yang dibaca menjadi majriha. Ya. Nanti kalian bisa lihat di Al-Qur'annya masing-masing, ya. Nah, anak-anak, berikut contoh bacaan yang mengandung hukum imalah dalam Quran surat Hud ayat 41. Nah, kalian bisa lihat di situ ya yang Ibu lingkarin itu, ya kan? Di situ terdapat tulisan imalatun kecil kan? Di mana di dalam ayat majaroha yang nantinya akan dibaca menjadi majariha. Paham? Ya. Yang kedua, ada ismam. Jenis bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan domah dengan bacaan sukun, disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf U. Bacaan ismam dalam Al-Quran ditandai dengan tulisan ismamu kecil, berada di atas lafaz yang dibaca ismam. Nah, bacaan ismam ini ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Nah, anak-anak, berikut contoh bacaan yang mengandung hukum ismam dalam Quran surat Yusuf ayat 11. Nah, yang Ibu lingkarin ya, tuh ada tulisan tuh, ismam. Tuh, nah, artinya apa? Ayat tersebut nanti akan dibaca dengan menggunakan hukum ismam. Yang ketiga, sakta. Sakta mempunyai akar ya kata yaitu sakata. Artinya diam atau berhenti. Sedangkan dalam arti istilah adalah berhenti sejenak tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya. Bacaan sakta dalam mushaf Utsmani yang berlaku diberi tanda sakatun kecil di antara dua lafaz yang dibaca sakta. Namun, untuk mushaf lain barangkali dijumpai tanda sakta dengan huruf sin kecil di antara dua lafaz yang dibaca sakta. Adapun tempat yang diperbolehkan menggunakan sakta
adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 2, yaitu antara lafaz iwajah dan qayyimah. Yang kedua, Quran Surat Yasin ayat 52, yaitu di antara lafaz marqadina dan hada. Yang ketiga, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27, yaitu antara lafaz man dan rokin. Yang keempat, ada Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, yaitu antara lafaz bal dan lafaz rona. Ya, nanti kalian bisa melihatnya di Quran. Nah, berikut contoh bacaan yang mengandung hukum saktah dalam Quran Surat Yasin ayat 52. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat ya huruf yang ibu lingkarin ya. Di situ terdapat tulisan sakata kecil di atas ya. Lihat kalian bisa. Nah, sakata itu terletak di antara ayat atau huruf markodina dan hada. Artinya apa? Artinya bacaan tersebut mengandung hukum saktah ya. Nanti kalian bisa melihatnya di dalam Al-Quran. Lebih jelas lagi nanti. Yang keempat, ada tashil. Tashil mempunyai akar kata sahula, yang artinya mudah. Adapun yang dimaksud bacaan tashil menurut ulama Qur'an adalah upaya memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar lafaz tidak sukar diucapkan. Contoh pada Quran Surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu. Ya, kalian perhatikan ayat yang ibu beri warna merah. Letak tashil pada lafaz a'jamiyyu ya. Karena membaca pada dua hamzah itu sulit. Jadi kan satu ya kan? Maka hamzah yang satu dibaca tashil dengan hamzah yang kedua. Sehingga kedua hamzah itu cukup dibaca satu saja dengan memanjangkan atau dibaca mati. Jadilah cara membacanya menjadi jamiu. Ya, jadi A-nya tuh panjang. Jadi bukan dua lagi ya, bukan jamiu, bukan, tapi jamiu. Ya, sampai sini paham? Nah, berikut contoh bacaan yang mengandung hukum tashil dalam Quran Surat Fussilat ayat 44. Kalian perhatikan yang ibu lingkarin itu, ya. Itu merupakan bacaan yang dibaca menggunakan bacaan hukum tashil. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Oke. Dan yang kelima, ada bacaan naql. Ya, naql berasal dari akar kata naqola, yang artinya memindah. Sedangkan menurut istilah ulama Qur'an adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Tujuan naql dalam membaca Al-Quran adalah untuk mempermudah bacaannya. Karena dengan adanya bacaan naql ini, seorang pembaca mudah melafazkan kalimat tertentu dan tanpa mengalami kesulitan karena harokat hurufnya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 tertulis Bisal ismul fusuqu badal iman. Nah, anak-anak, lafaz bisal ismu ya, yang ibu beri tanda merah, selanjutnya dibaca nakal dengan bisalismu, yakni memindahkan harokat alif kasroh pada huruf lam yang mati. Jadi dari kata bisal ismu menjadi
bisalismu. Oke, paham? Berikut contoh bacaan yang mengandung hukum nakhl dalam Quran Surat Ali Imran ayat 18. Nah, anak-anak, kalian perhatikan huruf yang ibu beri lingkaran. Nah, pada gambar tersebut ya tertulis Bilqisti. Nah, Bilqisti itu kita membacanya menggunakan hukum nakhl. Jadi diwakafkan. Jadi gimana? Menjadi Bilqis. Ya. Jadi bukan Bilqisti, tapi Bilqis. Diwakafkan. Oke? Sampai sini paham? Nanti kalian bisa coba di rumah ya dengan melihat Al-Quran. Nah, seperti biasa, setelah materi selesai, akan ada tugas buat kalian ya. Di sini Ibu tidak akan memberikan banyak soal, hanya 5 soal saja ya. Yang harus kalian kerjakan, yang pertama adalah jelaskan pengertian bacaan gharib menurut istilah. Yang kedua, tuliskan 5 jenis bacaan gharib. Yang ketiga, tuliskan Quran Surat Fussilat ayat 44. Yang keempat, tuliskan Quran Surat Yasin ayat 52. Yang kelima, tuliskan Quran Surat Hud ayat 41. Jawaban dikirim melalui via WhatsApp dalam bentuk foto. Paling telat dilaporkan pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Ya. Anak-anak, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai ya. Apabila nanti masih ada yang belum paham, silahkan kalian bertanya langsung kepada guru masing-masing melalui via WhatsApp. Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Apabila Ibu terdapat kesalahan dalam berbicara, mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.